Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita ibadahi, dan Allah Subhanahu wa taala hanya ingin disembah dengan cara yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, begitu pula di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian senantiasa kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala telah berjalan dan telah sampai. Tugas kita adalah mengikuti beliau, menghidupkan sunnah-sunnahnya, kemudian senantiasa berpedoman di atas petunjuknya. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pengajian kita pada kitab Ushulus Sunnah lil Imam Al-Humaidi, kemudian selanjutnya Bulughul Maram lil Hafiz Ibn Hajar. Pada pertemuan sebelumnya, pada kitab Ushulus Sunnah, kita membahas pembahasan tentang at-tarahhum ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa kerelaan hati kita untuk kemudian mendoakan atau mengucapkan, memohonkan ridha Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Kita mengimani bahwa semua sahabat itu udul, terpercaya, dan mereka adalah orang-orang terbaik yang menyaksikan turunnya wahyu, yang menjalankan dan mengamalkan agama pada saat itu, ridwanullahi alaihim. Mereka adalah orang-orang terbaik yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-ta'nu fihim, mencelah mereka adalah merupakan tanda bahwa iman seseorang itu hilang darinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa tanda keimanan itu, ayatul iman, tanda keimanan itu hubbul ansar, yaitu mencintai orang-orang Ansar, cintai sahabat Nabi SAW. Wa ayatul munafik atau ayatul nifaq, tanda-tanda kemunafikan itu adalah bughdul ansar, membenci sahabat Nabi SAW dari kalangan kaum Ansar. Kemudian yang akan kita baca ini sebenarnya masih lanjutan dari poin ini, yaitu qala rahimahullahu ta'ala akhbarana bidzalika, telah memberitakan kepada kami bidzalika, dengan hal itu, bahwa at-tarahhum bis sahabah ghairu wahidin. Ghairu wahidin artinya bukan hanya satu orang. Ghairu artinya selain, bukan hanya satu orang. An Malik bin Anas, dari Malik bin Anas, annahu qala, bahwa sesungguhnya beliau berkata, qassamallahu ta'ala, Allah telah membagi al-fai'ah. Al-fai' kita sudah jelaskan, ada ghanimah, ada fai'. Kalau ghanimah adalah harta rampasan perang setelah terjadi peperangan. Adapun fai' adalah harta, ya, yang bukan dari hasil peperangan. Artinya tidak sempat terjadi peperangan. Apakah musuhnya melarikan diri, ya, atau menyerahkan diri mereka sebelum terjadi peperangan. Lalu kemudian ada harta, itu adalah al-fai'. Kalau ghanimah setelah terjadi peperangan.
Faqala, maka beliau berkata, di sini bukan beliau ya, salah ini. Dicoret beliau itu. Allah di sini yang dimaksud. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata. Ini adalah ayat. Lil fuqara'i al muhajirina, bagi orang-orang fakir. Al muhajirina, dari kalangan orang-orang muhajir. Orang-orang yang berhijrah, artinya orang-orang Mekah yang datang ke Madinah. Alladzina ukhriju. Alladzina ini adalah sifat untuk menjelaskan al-muhajirin. Ya. Yaitu orang-orang yang ukhriju, mereka dikeluarkan min diyarihim, dari kampung halaman mereka. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang muhajir, orang-orang Mekah. Mereka terusir dari kampung halaman mereka. Atau mereka hijrah, ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian dia berkata, yang dimaksud sini masih Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang ja'u, mereka datang min ba'dihim, setelah mereka, yaitu orang-orang muhajirin dan ansar. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana, ya Rabb kami. Rabbana ini asalnya ya Rabbana. Ighfir, ampunilah, lana, bagi kami. Ini sudah kita bahas pada sebelumnya, ayat ini kembali diulangi. Ya. Bahwa ighfir ini adalah doa, bukan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami. Ikhwan jamak dari akhun. Akhun itu saudara, ikhwan banyak. Di antara jamaknya juga ikhwatun. Ikhwatun. Ya. Jadi kalau kita mengatakan ini ikhwah, berarti banyak itu. Ini akhwat, berarti banyak. Tapi itu menjadi istilah yang masyhur penggunaannya di kalangan kita, padahal akhwat itu jamak dari ukhtun, akhwat, banyak perempuan. Ya. Kalau ikhwah banyak laki-laki. Jadi kalau satu ini ikhwah, sebenarnya kurang tepat. Ini akh, ini saudara kita, ini ukht. Seperti itu. Ya. Sama ta'lim sering kami dengarkan. Ayo pergi ta'lim. Ta'lim itu mengajar. 'Allama yu'allimu ta'liman. 'Allama mengajar. Kalau ta'allama belajar. Man ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau misalnya ajakan ayo pergi ta'lim, berarti ayo pergi mengajar. Tapi bisa juga diartikan karena itu masdar pengajaran, artinya untuk mendapatkan pengajaran. Ya, la musyahata fil istilah. Baik. Dan bagi saudara-saudara kami, alladzina, orang-orang yang sabaquna, mereka telah mendahului kami bil iman, dengan keimanan. Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Faman lam yaqul hadza, maka barang siapa yang tidak mengucapkan ini, tidak mau memohonkan ampun, hatinya terdapat kebencian, kan begitu kalau orang benci, tidak mau memintakan ampunan atau tidak mau mengucapkan ar-ridha, permohonan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti setiap kita mengucapkan sahabat itu kita mengucapkan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Kalau anak dengan bapaknya adalah sahabat, radhiyallahu anhum. Kalau kita mengucapkan, ya, banyak di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keridhaan hati. Tidak ada di dalam hatinya
atau tidak ingin mengucapkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat. Lam yakul hadza lahum, kepada mereka, kepada para sahabat, falaysa mimman ju'ila lahul fai'u, maka tidak termasuk dari orang-orang yang diberikan atau dijadikan baginya al-fai'. Ini di dunia ya. Ini di dunia. Baik, ini tentu masih berkaitan dengan pembahasan ya, sebelumnya. Cuma waktu kemarin, pertemuan sebelumnya itu waktu tidak terlalu banyak untuk menuntaskan bacaan tersebut. Baik, sekarang kita lanjutkan pada halaman selanjutnya, itu halaman yang ke-6. Baik, mungkin bisa dilihat untuk nyambung di halaman 1 itu, karena ini masih kaitannya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wal Qur'anu. Di sini harakatnya al-Qur'anu. Kalau lebih tepatnya ini al-Qur'anah. Kita ganti harakatnya karena ini masih atap ke, kita perhatikan di halaman pertama itu, as-sunnatu indana, bahwa sunnah di sisi kami, ayyu'minar rajulu ya bil qadari, ya an ayyu'mina, ya. Qala as-sunnatu indana ayyu'minar rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman, ya. Kemudian wal Qur'ana di sini, atau wal Qur'ani, wal Qur'ana ayyu'minar rajulu bi annal Qur'ana, ya. Itu lebih tepatnya seperti itu. Bahwa seseorang harus beriman bahwa sesungguhnya Al-Quran itu kalamullahi, adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Sami'tu Sufyana, saya pernah mendengar Sufyan bin Uyainah, ya, guru beliau, guru ya Al-Humaydi, Imam Al-Humaydi. Yaqulu, beliau berkata, Al-Qur'anu kalamullahi, Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah. Wa man qala, dan barang siapa yang berkata, berpendapat, makhlukun, Al-Qur'anu makhlukun, bahwa Al-Qur'an itu makhluk, fahuwa mubtadi'un, maka sungguh dia itu adalah seorang ahli bid'ah. Lam nasma', kami belum pernah mendengar ahadan, seorang pun, yaqulu hadza, mengucapkan ini. Ini diantara akidah yang dibahas oleh ulama-ulama terdahulu untuk membedakan mana ahlus sunnah, mana yang bukan, yaitu meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sekarang ini menganggap bahwa masalah ini mudah, tapi ternyata masalah ini sangat berat, terutama ulama-ulama yang sudah terfitnah dengan ya masalah ini. Sebab di antara ya kelompok itu ada yang menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu adalah ciptaan. Di sini kita bisa membagi menjadi 3. Yang pertama adalah ahlus sunnah mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Mu'tazilah, ya, yang suka menggunakan akalnya. Bahkan mereka menganggap itu bahwa akal itu di atasnya dalil. Akal itu di atasnya dalil. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk, ya.
Kemudian yang ketiga Asy'ariyah, Asy'ariyah yang kita banyak di Indonesia itu Asy'ariyah. Mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an itu ya, kalamun nafsi, adalah ucapan yang berada di dalam jiwanya Muhammad. Yang berada di dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Ya. Di dalam dirinya. Ini Asy'ariyah. Adapun Al-Qur'an ini itu adalah makhluk. Hanya saja perbedaan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah, kalau Mu'tazilah memang mereka mengatakan Allah menciptakan Al-Qur'an ini. Kalau Asy'ariyah mereka mengatakan Al-Qur'an ini itu dibahasakan oleh Jibril. Pemahamannya dari Allah dibahasakan oleh Jibril. Ada juga mengatakan dibahasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Asy'ariyah sebenarnya mereka meyakini bahwa Asy'ariyah ini ya, mereka meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, tapi mereka tidak mau mengucapkan di kalangan orang awam. Ya. Mereka tidak mau mengucapkan. Itu masyhur di perkataan para ulama mereka. Ya. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, tapi kita tidak mengucapkan pada orang awam. Sebab jangan sampai nanti rentetannya mereka akan mengatakan bahwa Al-Qur'an atau perkataan Allah itu makhluk. Bukan Al-Qur'an dimaksud. Perkataan Allah itu makhluk. Perkataan kalamun nafsi. Ya. Aku ini nawa-nawa. Ya. Jadi innal kalama la fil fuadi. Yang mengatakan bahwa perkataan itu katanya ada di dalam hati. Itu yang mereka maksud. Itulah yang dipahamkan kepada Muhammad, Nabi Muhammad. Itulah yang dipahami oleh malaikat Jibril lalu kemudian membahasakannya. Ya. Dan ini terdapat beberapa mudarat, ya, kerusakan yang kemudian ketika kita meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Yang pertama, bahwa la nata'abbadu bitilawatihi. Kalau Al-Qur'an itu makhluk, berarti kita tidak sedang beribadah dengan membacanya. Kenapa itu adalah makhluk? Sama halnya kita mengatakan itu bahasanya malaikat Jibril atau bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi la nata'abbadu bitilawatihi. Kemudian rentetannya ini kemudian celahnya orang Mu'tazilah masuk di sini, Syiah. Ini masuk semua di situ. Kalau sekarang ini adalah orang-orang liberal, masuk semua di situ. Mereka akan mengatakan mereka yatajawwazuna alaihi al-khata'. Mereka akan meyakini bahwa Al-Qur'an ini bisa salah, bisa benar. Kenapa? Ini kan bahasanya Jibril. Bisa jadi yang dipahami itu berbeda dengan apa yang diucapkan. Kan seperti itu. Ya. Kemudian dari situ, ya, ini kerusakan kalau kita meyakini bahwa Al-Qur'an itu makhluk, bahwa kita akan mengatakan sifatnya Allah itu makhluk. Tidak mungkin. Tidak mungkin sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Ya, sebab Allah tidak bisa berpisah dari sifatnya. Ya. Nama itu selalu melekat sifat padanya. Jadi kalau ini misalnya saya mengatakan ini adalah botol, karena sifat botol ada di sini. Kalau saya namakan ini pulpen, tentu orang akan mengingkari. Pulpen. Karena sifatnya seperti ini. Kalau mengatakan ini kertas, karena sifatnya begini. Jadi nama itu mengandung sifat. Jadi mereka akan mengatakan bahwa sifat Allah itu adalah makhluk. Kemudian di antara kerusakannya bahwa ya, mereka akan berani berbicara dan menentang tentang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kalau sifatnya Allah itu adalah makhluk, ya, kemudian mereka at-tanaqqus akan menganggap ada kekurangan. Kemudian setelah itu mereka akan membantah Al-Quran. Ini rentetannya dari situ semua, menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk. Inilah celah yang dibuka oleh orang-orang Mu'tazilah, dan itulah yang digunakan oleh orang-orang sekarang, orang Syiah, orang liberal, orang-orang yang kemudian mengandalkan logikanya, mengandalkan akalnya. Dari situ, dari masalah yang mungkin kita anggap remeh, tapi mereka mengakar ke sini. Makanya muncul tafsir mereka itu, tafsir hermeneutika. Mereka mengatakan, jangan lihat teksnya, lihat kontekstualnya. Mereka andalkan itu. Mereka kemudian berusaha merombak apa yang telah dibuat oleh para ulama kita, misalnya kaidah usul fikih yang kemudian disusun oleh para ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, secara tatabbu' dan istiqra', melihat dalil satu persatu lalu kemudian memberikan kesimpulan, lahirlah kaidah. Datang orang-orang liberal membantah semua itu. Mereka kemudian mengatakan semua kita bisa memahami Al-Quran, semua kita bisa menafsirkan Al-Quran. Kemudian lahirlah kemudian tempat-tempat belajar atau jurusan-jurusan tafsir yang walaupun tidak menguasai bahasa Arab bisa menafsirkan Al-Quran. Bagaimana? Al-Quran dan hadis berbahasa Arab, lalu kemudian tidak mempelajari bahasa Arab. Jadi dari situ asalnya. Kita selalu diarahkan jangan terlalu tekstual. Kalian ini penyembah teks. Kita selalu dikatakan seperti itu. Dari mana asalnya? Dari sini. Dari sini mereka membuka celah, mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Padahal ini ya jelas bantahannya bahwa Al-Quran itu adalah, bahwa keimanan kita itu meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, Al-Quran itu adalah kalamullah. Wa in istajaraka ahadun minal musyrikina fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Sampai mereka mendengar perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kan menuduh bahwa bagaimana kamu bisa mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, sedangkan perkataan itu ada suaranya, perkataan itu ada bunyinya, perkataan itu ada lafaznya. Kita katakan justru itu adalah sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengatakan bahwa Allah berbicara tanpa suara, apakah sempurna atau tidak sempurna? Ya sempurna. Makhluknya saja berbicara dengan suara. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu, tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Di sini ini dalil di antara dalil yang sangat kuat membantah bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Ala lahul khalqu, ketahuilah makhluk itu milik Allah. Seandainya Al-Qur'an itu makhluk, maka tidak akan disebutkan wal amru, perintah. Ya kan? Tidak akan disebutkan. Seandainya perintah di antara perintah Allah itu adalah Al-Quran, kalamullah, itu masuk dalam ciptaan. Cukup Allah mengatakan lahu ala lahul khalqu. Masuklah Al-Quran di situ. Tapi di sini dikatakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa milik Allah segala ciptaan dan miliknya segala urusannya, perintahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk berbicara kapan dia inginkan, kepada siapa dia inginkan, dan bagaimana dia menginginkan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Jadi pembahasan ini itu pembahasan yang berat, terutama di zaman-zaman fitnah. Ya, di antara kisah yang masyhur yang
fitnah khalqul Quran, dan ini pertama kali dimunculkan di zamannya Khalifah Ma'mun, lalu kemudian setelahnya Mu'tasim, lalu kemudian setelahnya Al-Wathiq billah, Mu'tasim billah, Al-Wathiq billah, kemudian ya Mutawakkil. Baru di situ kemudian ya ini fitnah yang terjadi pada Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu kemudian digelari oleh para ulama sebagai imam ahli sunnah karena kasus ini, khalqul Quran. Para ulama sudah banyak yang dipenjara di zamannya. Ulama sudah banyak yang terbunuh karena masalah fitnah ini, khalqul Quran, meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak. Dia dipenjara selama kurang lebih 2 tahun atau sekitar 28 bulan di penjara, sampai kurus lemah. Ya. Beliau bahkan berkali-kali dibujuk. Apa susahnya mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk? Ya, suatu waktu ketika sebelum dicambuk itu oleh Al-Mu'tasim atau orang suruhannya, kemudian Imam Ahmad mengatakan, coba kamu keluar lihat orang-orang di sana. Ada ribuan di luar itu menunggu dan sedang ingin menulis apa yang saya ucapkan. Kalau saya mengucapkan Al-Quran itu adalah makhluk, maka sudah. Tersebarlah fitnah ini. Beliau sampai kemudian dicambuk. Bahkan di antara dosa, ulama mengatakan, kalau ada dosa yang paling besar atau catatan keburukan dari Khalifah Al-Mu'tasim, yaitu karena dia telah mencambuk Imam Ahmad dengan tangannya sendiri. Ya, ketika dia, yang ini dikompor-kompori oleh ulama'nya Mu'tazilah yang menjadi penasehat khalifah pada saat itu. Di antaranya adalah Ibnu Abi Duat. Ya, kemudian Muhammad Ibnu Syuja'. Ini ya bukan pengarangnya Abi Syuja', ya. Muhammad Ibnu Syuja'. Ini dua yang masyhur sering mengompori ya khalifah pada saat itu, dan selalu mengatakan kepada Imam Ahmad dia itu ahli bid'ah, mubtadi', kafir, halal darahnya, sehingga kemudian khalifah pada saat itu betul-betul menyiksa Imam Ahmad. Beliau sampai pernah di zamannya Al-Mu'tasim dikumpulkan ulama Mu'tazilah dengan Imam Ahmad. Khalifah pada saat mengatakan, debat. Ucapkan perkataan kepadanya, lontarkan pertanyaan, disuruh berdebat depannya. Mereka mengucapkan semuanya bisa dibantah oleh Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, apakah kamu mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk? Mereka mengatakan, iya, Al-Quran adalah makhluk. Sekarang bagaimana menurutmu? Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perkara ini, bahwa Al-Quran itu makhluk, ada dari ucapannya? Kemudian dia mengatakan tidak. Imam Ahmad mengatakan, subhanallah, apakah kamu mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu kemudian dari situ dia tidak bisa bicara. Ya. Kemudian ya, orang Mu'tazilah mengatakan, ulangi. Imam Ahmad mengulangi lagi. Apakah kamu meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk? Iya, Al-Quran adalah makhluk. Kemudian diulangi pertanyaannya. Apakah kamu, ya, bukan, dia mengatakan iya. Ya, apakah kamu apakah kamu meyakini bahwa Rasulullah ini tidak mengetahuinya? Kemudian dia rubah mengatakan, Rasulullah ketahui. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, apakah Rasulullah pernah menyampaikannya? Apakah Abu Bakar pernah menyampaikannya? Apakah Umar pernah menyampaikannya? Apakah Utsman, Ali pernah menyampaikannya? Mereka mengatakan tidak. Lalu kemudian Imam Ahmad mengatakan, apakah kamu menyampaikan apa yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah? Oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali? Tidak bisa menjawab. Karena memang tidak ada dasarnya bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Maka dari situ terbuka pemikiran khalifah pada saat itu. Ya.
lalu kemudian dibebaskan. Tapi setelah dibebaskan masih dilarang untuk Imam Ahmad masih dilarang untuk menyampaikan, sampai 2 tahun dilarang menyampaikan hadis. Ya, sampai kisah yang masyhur, ya, walaupun sanadnya dibicarakan oleh sebagian ulama, kisahnya Baqi ibnu Makhlad al-Andalusi. Ya, beliau tafaqqaha fi Afrika, beliau seorang yang menuntut ilmu di Afrika, lalu kemudian memutuskan untuk ke Baghdad menemui Imam Ahmad. Perjalanan yang sangat jauh. Ya. Sampai ketika mau masuk di kota Baghdad, bertanya bahwa saya orang yang datang dari jauh, saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Kemudian orang-orang mengatakan Imam Ahmad mahbus, dia itu ditahan. Ada yang mengatakan bahwa Imam Ahmad sekarang dilarang untuk bertemu dengan siapapun, menyampaikan apapun. Lihat bagaimana penuntut ilmu ini. Apakah dia pulang? Tidak ada guru, pulang saja. Nah, lanjut dia. Sebelum ketemu Imam Ahmad, dia bertemu dengan Yahya ibnu Ma'in, Imam Jarhu wa Ta'dil pada saat itu. Seorang ulama yang sangat dihormati oleh Imam Ahmad itu sendiri. Menjadi rujukan beliau untuk mengetahui orang-orang yang dapat diterima riwayatnya. Bahkan saking hormatnya Imam Ahmad sama Yahya ibnu Ma'in, beliau tidak pernah memanggil dengan namanya. Beliau memanggil dengan kunyahnya itu Aba Zakaria. Ketika di majelisnya Yahya ibnu Ma'in, Baqi ibnu Makhlad ini mengatakan bahwa saya ingin bertanya, saya datang dari Afrika jauh, betul-betul jauh. Saya di sini untuk menuntut ilmu kepada Imam Ahmad, mengambil hadis. Saya ingin bertanya, ya, kaifal Imamu Ahmad? Bagaimana itu Imam Ahmad bisa tidak diterima, bisa tidak mengambil hadis darinya? Kata Yahya ibnu Ma'in, anta tas'aluni an Ahmad? Kau bertanya kepada saya tentang Imam Ahmad? Is'al Ahmad anni. Tanya Imam Ahmad tentang saya. Artinya kalau kau meragukan Imam Ahmad, justru ragukan saya. Tanyakan tentang saya kepada Imam Ahmad. Maka beliau tetap menemui Imam Ahmad. Fitnah. Beliau dilarang ke masjid. Imam Ahmad dilarang menyampaikan hadis satu pun. Tapi namanya penuntut ilmu yang semangat, ya, kalau orang semangat itu selalu melampaui batasnya. Ya, pernah lihat orang naik mobil lalu macet sedikit lalu tinggalkan mobilnya baru dia jalan kaki. Mau kemana? Saya buru-buru. Padahal naik mobil lebih cepat atau naik motor. Ya, seperti kisahnya Abu Dzar. Dia tinggalkan himarnya, kemudian dia berlari. Jadi kemudian beliau menemui Imam Ahmad. Bertemu dengan Imam Ahmad yang mengatakan, ana rajulun min ba'id, saya orang yang datang dari jauh min Afrika. Imam mengatakan betul-betul jauh. Ya, apa yang kau inginkan dari saya? Saya ingin mengambil hadis darimu. Kata Imam Ahmad, alimta kamu telah tahu bahwa saya dilarang untuk menyampaikan hadis. Ya. Kemudian seorang penuntut ilmu yang semangat ini dia tidak kehabisan ide. Kemudian dia mengatakan, saya mampu untuk datang ke rumahmu setiap hari. Ala ziyyi as-su'al, dengan berpenampilan seperti pengemis, meminta roti kepadamu belas kasihan. Ketika saya teriak, kamu boleh keluar dan bisa memberikan apa saja. Pada saat itu kamu bisa menyampaikan kepada aku 1 atau 2 hadis. Kata Imam Ahmad, sepakat dengan syarat, kamu tidak boleh berada di majelis ilmu manapun, supaya orang tidak tahu, ya, bahwa kamu itu seorang penuntut ilmu. Orang taunya kamu itu pengemis. Sepakat, penampilan seperti penampilan pengemis untuk mengambil 1-2 hadis setiap hari. Sudah setiap hari dia datang teriak belas kasihan, ya, lalu kemudian mengetuk pintunya Imam Ahmad, keluarkan Imam Ahmad mengeluarkan roti, lalu kemudian kasih roti, sampaikan 1-2 hadis. Bayangkan ini. Satu hari, 1 pekan, 2 tahun. 2 tahun. Ya. Lalu kemudian tiba masanya Imam Ahmad dilepaskan. Ya, siapa yang beliau pertama cari dari kalangan muridnya, yaitu Baqi ibnu Makhlad. Beliau kemudian menulis musnad, dan itu ya hilang, hanya tersisa 1 itu.
Jilidnya sampai ratusan. Jilid dari musnad yang ditulis. Mengalahkan musnad gurunya, itu musnad Imam Ahmad. Ya. Itu karena fitnah Al-Quran pada saat itu. Fitnah khalqil Quran. Ini masyhur. Fitnah menganggap bahwa Al-Quran itu adalah ya, makhluk. Kemudian masyhur ya perkataan para ulama tentang ini mengatakan bahwa mubtadi', sebagai mengatakan bahwa dia ahli bid'ah yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan ini sangat keras oleh ungkapan atau ucapan para ulama tentang masalah ini. Ya. Misalnya ya, kita mendengarkan perkataan ulama, qala Malik. Imam Malik mengatakan man qala al-Qur'ana makhlukun yuja'u darban wa yuhbasu hatta yamuta. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka kemudian dia dihujani dengan pukulan. Pukul sampai pingsan. Wa yuhbas, lalu kemudian ditahan hatta yamut, sampai dia mati. Sampai dia mati. Mati atau dia mengucapkan kembali dari akidahnya bahwa Al-Quran itu kalamullah. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, termasuk Imam Syafi'i waktu itu terkena mendapati fitnah ini, tapi beliau keluar. Beliau ke Mesir pada saat itu. Beliau ke Mesir. Ya. Karena fitnah itu betul-betul tersebar, lalu kemudian sebagian ulama memang meninggalkan negeri itu pada saat itu, sebagian tinggal di penjara, ada yang sampai mati. Imam Syafi'i termasuk orang yang keluar dan pergi ke Mesir. Beliau mengatakan, Al-Qur'anu kalamullahi. Ini jelas mazhabnya Imam Syafi'i. Al-Quran itu adalah perkataan Allah, ghairu makhlukin, bukan makhluk. Al-Qur'anu kalamullah, ghairu makhluk. Wa qala Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad mengatakan, man qala, barang siapa yang mengucapkan Al-Qur'anu makhlukun, Al-Quran itu adalah makhluk, fahuwa indana kafirun. Ini keras. Bahwa menurut kami, di sisi kami dia itu kafir. Lianna al-Qur'ana min ilmillahi, karena Al-Quran itu dari ilmu Allah, wa fihi asma'ullahi azza wa jalla, dan di dalam Al-Quran itu terdapat nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri mengatakan, man za'ama anna qaula Allah, orang siapa yang menganggap bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa innahu anallahu al-azizul hakim, makhlukun, dia anggap itu makhluk, bahwa kafirun zindikun halalud dami, maka dia itu adalah kafir zindik dan halal darahnya. Wa qala an-Nadr ibnu Muhammad al-Marwazi, beliau mengatakan, man qala hadhihi al-ayah makhluqah, siapa yang mengatakan bahwa ayat ini, sebutkan ayatnya, beliau mengatakan faqad kafara, maka dia telah kafir. Sangat banyak perkataan di antara ulama, ya, dan itu ijma' ahlus sunnah wal jamaah. Ijma' ahli sunnah wal jamaah ala anna man qala, siapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, fahuwa kafir, maka dia telah kafir. Ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ketika Al-Walid ibnu Mughirah mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu karangannya, ucapannya, maka Allah mengatakan, mereka ketika mengatakan in hadza illa qaulul bashar, bahwa Al-Quran itu perkataan manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sauslihi saqar, yang mengucapkan bahwa Al-Quran ini adalah perkataan manusia, saya akan memasukkan dia ke dalam neraka sakar. Ini ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak masuk akal kalau misalnya Al-Quran itu adalah makhluk, apalagi Al-Quran itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahasanya Rasulullah. Bukankah malaikat Jibril datang setiap Ramadan memuraja Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau itu adalah ahli bahasa daripada Rasulullah, kenapa malaikat Jibril harus datang? Bahkan di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang malaikat Jibril sampai memuraja beberapa kali. Ya.
Orang-orang yang menganggap bahwa Al-Quran ini makhluk itu menggunakan logika, dan logika ini ada batasnya. Mereka mengatakan bagaimana Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu ditulis di kertas. Tinta itu adalah makhluk. Pulpen itu makhluk. Kita katakan, adapun kertasnya makhluk. Adapun pulpen yang digunakan makhluk. Adapun orang yang membaca itu makhluk. Adapun suaranya orang yang membaca itu makhluk. Tapi apa yang dia baca itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan orang yang membaca Al-Quran kemudian bacaannya tidak bagus, apakah kita mengatakan Al-Qurannya tidak bagus? Kan tidak. Orangnya tidak bagus, tidak pandai membaca Al-Quran. Ketika kita mendapati orang yang menulis dan tulisannya tidak bagus, apa kita mengatakan, nah, Al-Qurannya jelek? Kan tidak. Kita mengatakan tulisan Al-Quranmu jelek, tulisanmu. Seperti itu. Dan ini alhamdulillah akidah yang sangat mudah dipahami. Selalu saja kita dengar orang mengatakan firman Allah. Makadai Allah Ta'ala. Ya, Allah berfirman. Itu artinya akidah standar. Dan itu ciri-ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa mudah dipahami, tidak melalui analisa falsafah. Karena mereka mengatakan bahwa kalau Al-Quran, kalau Al-Quran itu adalah sifat Allah, berarti Allah itu berbicara dan bersuara. Kalau orang bersuara, berarti ada pita suaranya. Logikanya sampai ke situ. Apakah suara itu harus melalui pita suara? Kita tidak pernah membayangkan bahwa ada suara yang keluar dari benda ini. Ada suara yang keluar dari speaker, padahal tidak ada mulutnya, tidak ada pita suaranya. Ini makhluk. Dan terus berkembang seperti itu. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala kita katakan serupa dengan makhluk dalam hal berbicara? Hasya lillah, itu sangat jauh. Sangat jauh. Berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang paling tenang tentang sifat-sifat Allah, berhenti di mana Al-Qur'an berhenti, yakini seperti apa yang ada di dalam Al-Qur'an, jangan menambah, jangan mengurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Jadi akidah kita terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah dan mengharapkan pahala dengan membacanya setiap hurufnya, dari setiap hurufnya. Dan karena itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Al-Quran ini terhindar dari segala kekurangan. Dari segala kekurangan. Jangan tertipu dengan logika yang kemudian orang-orang ya liberal melekatkan kepada Al-Quran. Bahkan mereka berani mengkritik tata bahasa Al-Quran. Mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak sesuai dengan kaidah, ya, kaidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Sebab kaidah itu terambil dari Al-Quran. Bukan Al-Quran itu ditulis berdasarkan kaidah. Ya, perlu dibedakan. Jadi kemudian ada kritik sastra Al-Quran. Ya, gimana cara mengkritik sedangkan bahasa itu lahir dari Al-Quran? Bukan diatur, bukan bahasa yang mengatur Al-Quran. Ya, orang yang belajar bahasa Arab tentu nanti dia akan mendapati di dalam Al-Quran mungkin sesuatu yang tidak pernah dia pelajari dan tidak masuk dalam apa yang dia pelajari itu dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya. Maka dia harus meyakini bahwa kaidah itu adalah kumpulan banyak kasus yang kemudian ditarik satu kesimpulan. Ya, kaidah. Ada saja hal yang pasti keluar dari kaidah. Ya, yang pasti keluar dari kaidah. Maka tidak boleh Al-Quran itu dikritik melalui tata bahasa. Karena bahasa itu lahir, tata bahasa itu justru lahir dari Al-Quran.